Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio WLC untuk para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih karena telah bergabung pada program hari ini. Bersama saya, Mario Nugraha, selaku pembawa acara Anda. Dan saya Doni Alexander, terima kasih karena Anda telah bergabung bersama kami kembali hari ini. Oh ya, salam hangat untuk Anda semua para pendengar sekalian. Nah, di Radio WLC kami berkomitmen untuk membagikan kebenaran-kebenaran yang telah kami pelajari kepada dunia. Salah satu dari kebenaran-kebenaran tersebut adalah nama pribadi Sang Pencipta. Namanya bukan Tuhan atau Allah. Kedua istilah ini hanyalah gelar yang juga bisa digunakan untuk merujuk kepada dewa bangsa-bangsa lain. Namanya yang sebenarnya adalah Yahwa atau biasa disingkat Yah. Nama itu di dalam bahasa Inggris berada dalam bentuk verb of being. Itu menunjukkan bahwa dia ada di segala ruang dan waktu untuk kita. Kalau dipikir-pikir, bentuk namanya ini sungguh tepat untuk merujuk kepada pribadi yang esa dan abadi, yang selalu ada sejak dulu, sekarang, hingga nanti, sampai selama-lamanya. Dan nama sang anak pun cukup mirip dengan nama bapaknya. Nama sang juru selamat adalah Yahushua, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Lalu Eloah, dan Elohim merupakan gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Yahwa. Betul, menggunakan nama pribadi Bapa adalah hal yang penting karena secara berulang kali Kitab Suci memerintahkan kita untuk memanggil nama Yahwa. Jadi, ketika kami membaca Kitab Suci, kami tidak menggunakan gelar-gelar yang dipilih oleh para penerjemah Kitab Suci untuk merujuk kepada Bapa maupun Sang Anak. Tetapi kami menggunakan nama-nama pribadi Bapa dan Sang Anak seperti yang ada disebutkan dalam Kitab Suci yang asli. Betul. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Saya hanya ingin memberikan informasi tersebut kepada para pendengar yang mungkin baru pertama kali bergabung di Radio WLC pada hari ini. Nah, Doni, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, begini. Saya tahu bahwa anak-anak saya sedikit lebih tua dibanding anak-anak Anda. Betul. Tapi pernahkah anak-anak Anda mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa tua? Oh iya, menurut saya cepat atau lambat, semua orang tua pasti akan mengalami hal tersebut. Beberapa hari yang lalu, anak perempuan saya menjelaskan sesuatu kepada saya, dan saya merasa aneh. Saya merasa seperti sedang mengalami deja vu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saya memberikan penjelasan mengenai sesuatu kepada kedua orang tua saya, dan sekarang anak saya menjelaskan kultur pop kepada saya. Jadi ya, tentu saja itu membuat saya merasa tua, Doni. Ya, saya juga pernah mengalami itu. Jarak antara generasi kita dengan generasi anak-anak kita tampak sungguh nyata ketika kita menggabungkan teknologi modern dengan bahasa gaul. Nah, anggap saja, misalnya pada saat bertukar pesan melalui SMS atau chat, harus saya akui, saya tidak begitu peduli dengan cara anak-anak saya menyingkat-nyingkat pesan mereka. Terkadang saya harus mengeja kata-kata itu satu persatu. Mereka hanya mengetik beberapa huruf saja. Jadi, bagaimana mungkin saya tahu kalau Titi DJ itu berarti hati-hati di jalan? Itu sungguh membingungkan. Ya, terkadang SMS atau chat antara orang tua dengan anak-anak mereka bisa menjadi sangat lucu, Doni. Iya, betul. Faktanya, saya pernah membaca satu cerita mengenai seorang anak laki-laki asal Amerika yang melakukan chat dengan ibunya melalui SMS. Tapi saya tidak betul-betul mengingat isinya ya, Mario. Tapi ibunya mengirimkan pesan kira-kira seperti ini. Tante Linda baru saja meninggal karena kecelakaan mobil. LOL. LOL? Dia betul-betul menuliskan LOL? Iya, dan karena itu sang anak pun merespon, mengapa menurut ibu itu lucu? Ibunya pun ketakutan dan berkata, itu tidak lucu. Itu adalah hal yang mengerikan. Mengapa engkau bertanya seperti itu? Jadi apa yang dikatakan anaknya, Doni? Dengan sabar dia menjelaskan kepada ibunya. Ibu, LOL berarti laughing out loud. Dalam bahasa Indonesia itu artinya tertawa terbahak-bahak. Nah, jadi apa yang ibunya katakan? Seperti yang bisa dibayangkan, dia betul-betul ketakutan. Dia mengatakan,
Oh, tidak. Saya sudah mengirimkannya seperti itu kepada semua orang. Saya kira itu merupakan singkatan dari Lots of Love. Atau dalam bahasa Indonesia berarti dengan penuh kasih. Itu sungguh buruk, Doni. Iya, dan kesalahpahaman itu terjadi di antara dua orang yang menggunakan bahasa yang sama. Tentunya Anda bisa membayangkan kebingungan seperti apa yang bisa muncul ketika kita ingin mempertemukan dua bahasa yang berbeda. Iya, saya pernah berbicara dengan salah seorang anggota radio WLC. Dia adalah seorang penutur asli bahasa Inggris, tapi dia kemudian pindah ke Spanyol. Dia mengunjungi dokter hewan dan meminta bedak anti kutu untuk kucing peliharaannya. Setidaknya, dia berpikiran bahwa dengan itu dia sudah menyampaikan dengan benar bahwa dia meminta bedak untuk membunuh kutu-kutu yang selalu ada di badan kucing, atau dalam bahasa Spanyol dinamakan Polvo para vulgas. Tapi yang sebenarnya dia katakan adalah Polvo para putas, yang berarti bedak untuk membunuh pelacur. Dia tidak menyadari bahwa dia mengucapkan kata yang salah hingga sang dokter tertawa. Iya. Banyak makna yang bisa saja hilang ya dalam penerjemahan. Entah itu disengaja atau karena beberapa kata memang tidak memiliki terjemahan yang ekivalen dalam bahasa sasarannya. Betul. Dan itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam sebuah program kita yang sebelumnya, kita membahas mengenai kapan hari dimulai menurut kitab suci. Pada program itu kita mempelajari bahwa hari dalam Alkitab dimulai pada saat fajar, ketika terang mulai merekah dan berakhir, ketika terang sudah hilang dan malam pun tiba. Betul. Bagi para pendengar sekalian yang melewatkan program tersebut, Anda masih bisa mendengarkannya. Silakan kunjungi www.worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC dan carilah program yang berjudul Menurut Kitab Suci, Kapankah Hari Dimulai? Anda juga bisa mendengarkan program-program sebelumnya dari siaran kami, karena kami juga telah mengunggah rekaman audionya di YouTube dan di website kami. Iya, betul. Nah, beberapa orang telah meminta kepada kita untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai pembahasan itu. Begini, itu adalah sebuah konsep yang baru. Pada kalender modern kita, hari, dalam tanda kutip, dimulai pada saat tengah malam. Menurut saya, selama ini kita semua mengasumsikan bahwa hari Sabat yang Alkitabiah selalu dimulai pada saat matahari terbenam, karena orang-orang Yahudi memulai perayaan hari Sabat mereka pada saat matahari terbenam di hari Jumat. Tapi sebenarnya tidak demikian. Hanya ada satu ayat dalam keseluruhan isi Alkitab yang merujuk pada perayaan hari Sabat yang dimulai pada saat matahari terbenam. Dan itu sama sekali bukan hari Sabat mingguan. Itu adalah salah satu hari raya tahunan, yaitu hari pendamaian. Betul. Mario, mari kita bacakan sejarah kitab Imamat pasal 23 ayat 27. Baiklah, dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 27 dikatakan, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Yahwa. Lalu kemudian Yahwa menjelaskan tepatnya kapan mereka harus memulai perayaan hari itu. Dia telah memberikan tanggalnya, yaitu pada hari ke-10 di bulan ke-7. Tapi ada yang berbeda dengan hari pendamaian. Nah, Mario, tolong lanjut bacakan ayat 31 dan 32. Selanjutnya dalam ayat 31 dan 32 dikatakan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Yang dibahas di sini adalah hari pendamaian. Betul. Di sini Yahwa tidak membahas mengenai Sabat mingguan hari ke-7. Bila memang yang dimaksud Yahwa di sini adalah Sabat hari ke-7, maka dia sudah tidak akan perlu menjelaskan bahwa pada hari itu kita tidak boleh melakukan pekerjaan. Dan dalam konteks hari pendamaian, Yahwa mengatakan bahwa orang-orang harus memulai perayaan mereka di hari sebelumnya pada saat matahari terbenam. Iya, saya pun baru mendapatkan sebuah pemikiran. Begini, dia tidak perlu untuk menjelaskan apa yang merupakan praktek-praktek yang normal yang sudah diketahui oleh semua orang. Yang perlu dijelaskan hanyalah pengecualian-pengecualian. Di sini dia menjelaskan sebuah pengecualian. Iya, tepat sekali. Nah, bila setiap hari memang dimulai pada saat petang, mengapa Yahwa harus menjelaskan kepada mereka bahwa hari pendamaian dimulai pada saat petang? Iya, tentunya dia sudah tidak harus menjelaskan itu kan? Iya, betul. Dia tidak perlu melakukan itu. Tapi ini membawa kita pada sebuah kata yang menimbulkan masalah. Dan saya ingin menghabiskan waktu kita di program hari ini untuk membahasnya. Oke. Kata tersebut adalah kata dalam bahasa Inggris yaitu even. Dalam bahasa Indonesia itu berarti petang. Berdasarkan terjemahan kata ini, secara umum umat Kristen mengasumsikan bahwa dalam bahasa Indonesia, kata even diartikan sebagai masa pada saat matahari terbenam atau setelahnya.
Dari situlah kebingungan timbul, karena rupanya kita memiliki kata yang sama dalam kitab Kejadian pasal 1. Dan disinilah kebanyakan orang tidak menerima gagasan bahwa hari dimulai pada saat fajar. Nah, Mario, tolong buka dan bacakan ayat 3 hingga 5. Baiklah, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 hingga 5 dikatakan, "Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu hari, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama." Kalimat terakhirnya adalah jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kalimat itu terus diulang di sepanjang isi pasal tersebut. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga, keempat, dan kelima. Betul. Jadi, asumsi apa yang bisa kita buat setelah kita mendengarkan kalimat tersebut? Tentu saja kita akan berasumsi bahwa di dalam kitab ini Musa membicarakan mengenai periode waktu 24 jam, Doni. Ya, betul. Tapi kebenarannya adalah bukan itu yang dia bahas. Makna asli yang ada dalam ayat tersebut telah hilang ketika itu diterjemahkan. Yang dibahas oleh Musa di sini hanya waktu-waktu terang. Dia mendefinisikan apa yang kemudian disebut sebagai hari. Bagaimana Anda bisa mengetahui itu, Doni? Dengan melihat kata aslinya dalam bahasa Ibrani. Oke. Kita akan melakukan itu nanti, tapi untuk sekarang saya ingin meminta kepada Anda untuk membacakan kitab Kejadian pasal 1 ayat 5. Baiklah. Cukup kalimat pertama saja. Dan setelah itu beritahukan apa yang Anda dapatkan dari kalimat tersebut. Dan Elohim menamai terang itu hari, dan gelap itu malam. Oke, dia menamai gelap dengan nama Malam. Jadi, dalam menggambarkannya, Musa sudah memiliki kosakata untuk malam. Betul. Dia menggunakannya di ayat yang sama. Selama ini kesalahan kita adalah menganggap kata petang dan malam sebagai hal yang sama. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kata yang diterjemahkan malam itu berasal dari bahasa Ibrani lahil. Itu adalah kata yang sama yang juga bisa kita temukan dalam kitab Yesaya pasal 21 ayat 11 di mana dikatakan, "Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, 'Hai pengawal, masih lama malam ini?'" Tentu saja, di sini kita membahas mengenai waktu-waktu gelap. Iya, dan itu berbeda dengan kata yang digunakan dalam kalimat jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Oke. Kata petang tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani ehreb, dan definisinya adalah senja atau petang. Jadi, hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kata dalam bahasa Ibrani yang merujuk pada malam adalah lahyil. Dan itu bukanlah hal yang sama artinya dengan kata ehreb. Nah, sekarang mari kita lihat dua kata lainnya dalam bahasa Ibrani. Kata yang pertama adalah yome, yang secara harfiah berarti panas. Atau bisa kita sebut sebagai waktu-waktu terang. Ya, betul. Jadi hari adalah terjemahan yang benar dari kata yome. Lalu kata dalam bahasa Ibrani yang selanjutnya adalah boker. Kata itu diterjemahkan sebagai pagi. Dan itu merujuk pada bagian awal dari sebuah hari, atau yome. Baiklah, jadi bila boker berarti pagi dan yome berarti hari, maka kata apa yang diterjemahkan menjadi sore, Doni? Kata itu adalah ehreb, yang malah kita terjemahkan sebagai malam. Tapi sore bukanlah waktu di mana matahari terbenam. Ya, tidak. Begini, matahari terbenam merupakan sebuah titik waktu. Betul. Ehreb bukanlah titik waktu tertentu, melainkan sore. Tapi ehreb adalah bagian dari hari atau yome. Nah, kita cenderung terlalu spesifik ketika kita menerapkan asumsi kita pada kitab suci. Betul. Ketika di dalamnya dikatakan petang atau malam, maka yang kita pikir adalah waktu ketika matahari terbenam. Tapi bukan itu yang dimaksud. Faktanya, Musa telah memiliki kosakata untuk menyebutkan matahari terbenam. Kata tersebut adalah shemesh bow, yang berarti matahari terbenam atau senja. Namun kata ehreb merujuk pada waktu pertengahan siang hingga pada saat sudah mulai gelap. Itulah ehreb. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa itu adalah waktu-waktu di antara siang dan gelap. Dengan kata lain, itu adalah waktu yang kita sebut sore, Doni. Ya, betul. Sementara shemesh bow bisa merujuk pada waktu sebelum matahari terbenam, waktu pada saat matahari terbenam, dan waktu setelah matahari terbenam, dan sudah mulai gelap, tapi belum termasuk dalam periode waktu-waktu malam. Bukannya saya meragukan Anda atau semacamnya, tapi bisakah Anda memberikan contoh untuk masing-masing kata tersebut, Doni? Ya, tentu saja. Dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 12 merupakan contoh dari penggunaan kata shemesh bow ketika diartikan sebagai waktu-waktu sebelum matahari sedang terbenam. Nah, Mario, tolong bacakan ayat tersebut. Baiklah, dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 12 dikatakan, "Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan." Di kalimat tersebut, matahari belum terbenam. Mungkin memang sudah menjelang malam ya. Tapi itu adalah waktu sebelum matahari terbenam. Nah, Mario, sekarang tolong buka dan bacakan kitab Keluaran
pasal 17 ayat 12. Di dalamnya terdapat penggunaan kata shemesh bow yang merujuk pada waktu ketika matahari sudah sedang dalam proses untuk terbenam. Baiklah Doni, dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 12 dikatakan, "Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya dia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam." Baiklah, sekarang tolong buka dan bacakan kitab Kejadian pasal 28 ayat 11. Oke. Di dalamnya kata shemesh bow digunakan untuk merujuk pada waktu awal malam ketika matahari telah terbenam dan malam mulai datang. Tapi masih ada cukup cahaya sehingga kita masih bisa melihat. Baiklah, dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 11 dikatakan, "Dia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Dia mengambil sebuah batu yang tergeletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu." Ya, terima kasih Mario. Mhm. Nah, poin saya adalah bila kata dalam bahasa Ibrani yaitu ehreb berarti matahari terbenam seperti yang selama ini telah kita asumsikan, maka mengapa Musa tidak menggunakan kata ehreb dalam ketiga ayat yang Anda bacakan tadi? Oke. Karena bukan kata ehreb yang dia maksud di situ. Mhm. Sebaliknya, yang dia maksud adalah matahari terbenam atau shemesh bow. Yang mana kemudian membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa Musa tidak menggunakan kata shemesh bow dalam bahasa Ibrani untuk merujuk pada matahari terbenam di setiap ayat di mana dia menggunakan kata malam? Itu adalah pertanyaan yang bagus, Mario. Poin yang belum kita mengerti adalah bahwa ehreb yang diterjemahkan sebagai petang atau malam bukanlah titik waktu tertentu seperti yang telah kita asumsikan. Mhm. Itu bukanlah sebuah titik ketika sesuatu dimulai atau berakhir. Ada beberapa ayat dalam kitab suci di mana kata petang merujuk pada waktu pertengahan hari. Mhm. Dalam beberapa ayat lainnya, kata itu digunakan untuk merujuk pada pertengahan sore. Juga ada ayat lainnya di mana itu digunakan untuk merujuk pada waktu di mana kira-kira matahari mulai terbenam. Beberapa ayat juga menggunakan kata itu untuk menggambarkan waktu di mana matahari sudah hampir berada di bawah cakrawala. Kata tersebut bahkan bisa digunakan untuk merujuk pada senja. Iya, itu berbeda dengan yang selama ini diajarkan, atau lebih tepatnya yang diasumsikan kepada saya. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak, dan ketika kami kembali nanti, saya akan meminta Doni untuk memberikan contoh-contoh dari kata-kata ini. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah, kami telah kembali para pendengar. Terima kasih karena masih setia bergabung bersama kami. Nah, ketika kita meluangkan waktu kita untuk melihat kata-kata asli dalam bahasa Ibrani, maka kita akan terkejut untuk melihat betapa banyak makna yang telah hilang di dalam penerjemahan kitab suci. Ya, Sungguh, kata petang atau malam adalah pilihan kata yang tidak tepat. Kata-kata tersebut menciptakan ekspektasi dalam pikiran kita bahwa yang dimaksud itu adalah permulaan malam. Tapi sebenarnya kata sore merupakan kata yang paling akurat untuk menjadi terjemahan kata yang ada di dalam bahasa Ibrani, yaitu ereb. Begitu kan, Doni? ya tentu. Poin yang penting untuk diingat ketika kita sedang membahas hari yang dimaksud dalam Alkitab adalah bahwa selama masih ada terang dari cahaya matahari, maka waktu tersebut masih tergolong bagian dari hari. Bahkan setelah matahari telah terbenam sekalipun. Iya, senja masih merupakan bagian dari hari. Mhm. Karena apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1, apa yang menjadi tujuan matahari? Tunggu sebentar, akan saya bacakan. Ya. Nah, ini dia. Mulai dari ayat 16, di dalamnya dikatakan, "Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih terang untuk menguasai siang dan yang redup untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Elohim menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik." Ya, Jadi matahari diciptakan untuk menguasai siang dan untuk memisahkan terang dari gelap. iya betul. Jadi selama masih ada terang di langit,
maka matahari masih menguasai hari. Mungkin ini sedikit di luar pembahasan, dan saya tidak ingin terlalu menyimpang dari pembahasan, tapi ketika hari adalah waktu-waktu terang, maka itu dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir setelah matahari terbenam. Iya kan? Iya. Itu berarti bahwa memang betul-betul tidak ada titik spesifik dalam waktu di mana Sabat dimulai atau berakhir. Iya, saya senang Anda menanyakan itu. Begini, sifat-sifat kita sebagai manusia yang telah terjatuh menyukai rasa puas ketika kita melakukan sesuatu. Betul. Kita cenderung merasa bahwa kita telah pantas untuk mendapatkan keselamatan. Kita mungkin berpura-pura percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Tapi kita merasa tenang ketika kita berpikiran bahwa kita melakukan semua hal-hal yang benar sesuai dengan tuntutan hukum. Itu adalah beban yang dimaksud oleh Paulus, yaitu gagasan bahwa kita telah diselamatkan melalui perbuatan-perbuatan benar yang kita lakukan. Dan dengan adanya titik khusus dalam waktu, sebuah momen yang tepat ketika matahari terbenam di bawah garis cakrawala, maka itu akan memberikan kita kepuasan pribadi yang membuat kita merasa bahwa kita telah melakukan semua yang harus kita lakukan untuk merayakan Sabat. Itu betul-betul membuat hari Sabat menjadi sekedar berorientasi pada perbuatan, kan? Ya. Anda kemudian langsung bekerja padahal masih ada terang tersisa di atas garis cakrawala, dan sudah mulai berpesta sesaat setelah matahari sudah sepenuhnya terbenam di bawah garis cakrawala. Dan meskipun demikian, kita masih merasa terselamatkan, karena kita telah menaati detail kecil dari hukum itu. Namun ketika kita melakukan itu, kita sepenuhnya kehilangan roh hukum itu sendiri, yang mana adalah hubungan langsung dengan Sang Pencipta kita selama waktu yang telah Dia kuduskan dan berkati. Nah, poin utama yang menyebabkan kebingungan di dalam kitab Kejadian pasal 1 adalah karena di dalamnya digambarkan dua segmen waktu yang berbeda, dan karena kita juga memiliki asumsi-asumsi mengenai arti kata petang. Oleh karena itu, kita menjadi kebingungan. Kitab Kejadian pasal 1 memberikan definisi kata hari. Dan hari adalah berarti waktu-waktu terang. Ya, dan di dalamnya juga terdapat definisi kata malam. Yaitu waktu-waktu di mana tidak ada terang. Betul. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 5 yang mengatakan, dan Eloa menamai terang itu hari, dan gelap itu malam. Di dalamnya dia mendefinisikan hari dan malam. Waktu-waktu terang adalah hari, dan waktu-waktu gelap adalah malam. Betul. Petang dan pagi adalah merupakan bagian dari hari. Malam hanyalah interval antara dua hari yang berbeda. Kita harus memahami bahwa kitab Kejadian pasal 1 tidak hanya menggambarkan mengenai penciptaan dunia kita, tapi juga menggambarkan ditetapkannya metode penghitungan waktu Sang Pencipta, yaitu kalender lunisolar. Dan itu telah ditetapkan di masa penciptaan. Jadi setelah Musa melanjutkan dan menggambarkan bahwa hari kerja, di mana daratan diciptakan beserta tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon, ataupun ketika ikan-ikan diciptakan untuk memenuhi laut, dan dia selalu mengakhiri penjelasannya itu dengan kalimat yang selalu dia ulang-ulangi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Betul sekali, Mario. Tapi kedengarannya itu mendukung gagasan bahwa hari dimulai pada saat petang, Doni. Betulkah itu? Anda melihatnya seakan bahwa kata petang itu berarti matahari terbenam. Ingat, kata yang diterjemahkan petang dalam kalimat tersebut bisa merujuk pada waktu-waktu apapun sejak tengah hari hingga pada saat gelap datang. Jadi apa yang dimaksud dengan petang? Ini sungguh membingungkan, Doni. Itu hanyalah penjelasan yang secara berulang menyebutkan dua bagian yang menjadikan sebuah hari. Itu saja. Ya, saya tahu itu membingungkan. Tapi mari kita bahas hari pertama penciptaan. Kapan minggu penciptaan dimulai? Ingat, pada saat itu belum ada benda-benda penerang di langit. Jadi pada saat itu pada poin apa hari pertama dimulai? Kalau tidak salah ketika Yahwa berkata, jadilah terang. Ya, tepat sekali. Sebelum Yahwa berkata jadilah terang, hitungan waktu dengan hari, mingguan, dan bulanan itu tidak ada. Betul. Hari pertama dalam minggu penciptaan dimulai ketika Yahwa berkata jadilah terang. Nah, akan menjadi masalah bila Anda berpikiran bahwa hari diawali dengan kegelapan. Sebelum ada terang, ketika semuanya masih gelap, apakah Yahwa memberikan pengumuman besar? Apakah dia berkata, baiklah, dengarkan saya. Dengan ini, hari pertama dimulai dari sekarang. Lalu kemudian, apakah dia menunggu selama 12 jam sebelum dia berkata, jadilah terang? Tentu tidak, itu sangat konyol. Lalu kemudian, setelah dia mengatakan, jadilah terang, dan terang pun jadi. Apakah dia menjelaskan bahwa sebenarnya ini belum merupakan bagian dari hari? Tunggulah beberapa jam lagi. Barulah pada saat itu akan ada hari pertama setelah semuanya menjadi gelap lagi. Tidak. Ya, tentu saja tidak. Hari pertama dalam mingguan di bumi dimulai pada saat Elohim menyatakan jadilah terang. Oleh karena itu siklus hari atau malam berikutnya dimulai ketika siklus hari atau malam pertama berakhir. Yaitu pada saat subuh di pagi selanjutnya. Ya, betul.
Hari kedua dari minggu penciptaan dimulai ketika siklus hari atau malam pertama telah berakhir. Dan itu dimulai ketika terang mulai terlihat pada waktu fajar pada hari kedua dalam mingguan itu. Nah, itu betul-betul masuk akal, Doni. Kita telah diajari bahwa hari dimulai pada saat petang. Namun bila memang demikian, maka siklus siang atau malam juga harus dimulai pada saat petang. Anda mengerti maksud saya, Mario? Sebuah periode 24 jam yang lengkap meliputi satu hari dan satu malam. Betul. Waktu-waktu terang dan waktu-waktu gelap ini semuanya merupakan bagian yang menyusun periode waktu 24 jam. Betul kan? Betul. Jadi, bila segmen 24 jam itu dimulai pada saat, misalnya, pada saat matahari terbenam, maka dengan definisi itu harus berakhir ketika segmen 24 jam selanjutnya dimulai pada saat matahari terbenam di hari selanjutnya. Anda mengerti kan? Oke, sampai poin ini saya masih mengerti. Ya. Tapi bukan itu yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1. Siklus hari atau malam dimulai pada saat fajar di hari pertama di minggu itu. Lalu kemudian siklus hari atau malam yang sama itu berakhir ketika siklus hari atau malam kedua dimulai, yaitu pada saat fajar di hari kedua dalam minggu itu. Itulah yang dimaksud dalam kitab Kejadian pasal 1 ketika kalimat tersebut terus-menerus diulangi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kita harus sampai hingga pada pagi selanjutnya untuk melengkapi satu siklus 24 jam dari hari atau malam itu. Waktu-waktu gelap adalah interval atau jeda yang menghubungkan dua hari yang berbeda. Oh, saya mengerti. Terang dimulai pada saat fajar merekah. Betul, jadilah terang. Jadi ketika dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama, yang dimaksud dengan itu bukanlah bahwa hari dimulai pada saat malam. Sungguh makna yang berbeda. Sebaliknya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bahwa hari itu terdiri dari pagi dan petang. Iya, betul. Pagi dimulai sejak fajar hingga siang, dan petang itu dimulai sejak siang hingga gelap. Sekali lagi saya ulangi, malam hanyalah interval atau jeda waktu antara dua hari yang berbeda. Ingat, dia telah mendefinisikan terang sebagai hari dan gelap sebagai malam. Jadi, hari selalu berhubungan dengan terang. Betul. Baik bila terang itu baru muncul pada saat subuh atau sudah mulai hilang secara perlahan pada saat senja. Dan malam adalah kondisi ketika terang itu sudah tidak ada lagi. Baik, dengan pengertian ini, bisakah Anda membagikan beberapa terang yang ada dalam kitab Keluaran pasal 12, Doni? Itu adalah kisah mengenai pasca Passover dan itu selalu mengganggu pikiran saya. Karena bila hari dimulai pada saat matahari terbenam, maka malaikat maut melintasi Mesir pada hari Sabat. Dan itu adalah sebuah masalah. Kitab suci sendiri menyebut penghakiman dan pembalasan itu sebagai sebuah pekerjaan. Dan saya tidak percaya pada keyakinan bahwa Yahwa bisa dengan bebas melanggar hukumnya sendiri. Iya, Anda benar. Yahwa selalu menaati hukum-hukumnya sendiri. Yahwa tidak mengirimkan malaikat maut selama hari Sabat karena jam-jam kudus Sabat tidak dimulai hingga pada saat fajar di hari selanjutnya. Dan saya bisa membuktikannya. Oke. Bagi para pendengar sekalian yang tidak terlalu tahu mengenai rincian-rincian dari kisah tersebut, mari kita berikan ringkasannya. Begini, dalam pasal itu, Musa diperintahkan bahwa anak-anak bangsa Israel harus memilih anak domba atau anak kambing sebagai hewan kurban. Mereka harus menyembelih hewan kurban itu dan mengecat kedua tiang pintu dan ambang pintunya dengan darah hewan kurban tersebut. Dan mereka harus tetap tinggal di dalam rumah hingga pagi. Mengapa demikian? Karena malaikat maut akan melintasi Mesir pada saat tengah malam. Betul. Dan ketika dia melihat darah di ambang pintu itu, dia akan melewati atau mempass over rumah-rumah yang ada darah hewan kurban di ambang pintunya. Itu semua sangat simbolik. Sangat indah. Itu menandai kematian sang juru selamat di hari pasca Passover, ketika darahnya menyelimuti para pendosa. Betul. Nah, kisah ini tidak akan masuk akal bila hari dimulai pada saat matahari terbenam. Kita tahu bahwa Yahuswa, sang anak domba Yahwa, yang menghapus dosa dunia, mati pada waktu persembahan kurban pada saat petang. Dan yang dimaksud dengan petang pada kutipan itu adalah pertengahan sore, kan Doni? Ya, secara harfiah itu adalah pertengahan petang. Jadi itu adalah sore hari. Kitab Keluaran pasal 29 ayat 38 dan 39 dikatakan, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Setiap hari terdapat persembahan pada waktu pagi dan persembahan pada waktu senja. Itu disebut persembahan petang. Namun itu terjadi pada pertengahan sore. Kita tahu bahwa hari pasca Passover adalah hari sebelum hari Sabat mingguan. Betul. Kita juga tahu bahwa itu tidak bisa dirayakan pada malam sebelumnya. Karena itu bukanlah waktu ketika Yahuswa mati. Itu adalah waktu ketika imam besar menggiring dia ke hadapan Pilatus, ke Herodes, dan kembali lagi ke Pilatus.
Jadi hari Paskah Passover di Mesir yang merujuk pada kematian Sang Mesias tidak mungkin terjadi setelah matahari terbenam di mana hari kelima mingguan itu berakhir dan hari keenam dimulai. Rentang waktunya tidak sesuai. Betul. Kurban persembahan Paskah Passover disembelih dan dimakan di hari ke-6 pada minggu itu. Karena itu adalah hari ke-6 dalam minggu itu dan masih merupakan malam Paskah Passover ketika malaikat maut datang melintas, hari tersebut semestinya berawal pada saat subuh di hari ke-6 dalam minggu itu, bukan pada saat matahari terbenam di malam sebelumnya. Oke, ada permasalahan lain dengan kisah ini bila kita mengasumsikan bahwa pada saat itu Sabat dirayakan dari petang hingga petang, dan permasalahan itu adalah bahwa orang-orang harus tinggal di rumah mereka hingga pagi. Di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 22 dan 23 dikatakan, "Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Yahwa akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila dia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Yahwa akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Nah, orang-orang yang mempromosikan matahari terbenam sebagai permulaan hari meluputkan poin ini. Mereka beranggapan bahwa setelah malaikat maut melewati Mesir pada saat tengah malam, orang-orang menjadi sibuk dan terburu-buru keluar dari Mesir. Tetapi itu salah, sebab orang tetap tinggal di dalam rumah mereka hingga pagi. Pada saat subuh, Sabat dimulai. Mereka beristirahat selama jam-jam kudus hari Sabat. Dan kemudian pada saat malam, ketika jam-jam kudus itu telah berlalu, namun masih pada hari ke-15 di bulan itu, mereka meninggalkan Mesir. Alkitab sudah sangat jelas mengenai hal tersebut. Nah, Mario, mari kita bacakan ayatnya dalam kitab Bilangan pasal 33 ayat 3. Baiklah Doni, dalam kitab Bilangan pasal 33 ayat 3 dikatakan, "Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir." Nah, sekarang tolong bacakan kitab Ulangan pasal 16 ayat 1. Baiklah, selanjutnya dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 1 dikatakan, "Ingatlah akan bulan Abib, dan rayakanlah Paskah bagi Yahwa Elohmu, sebab dalam bulan Abib itulah Yahwa Elohmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam." Iya, waktu yang dikatakan dalam ayat tersebut tidak mungkin merupakan malam setelah hari Paskah Passover, karena mereka harus tinggal di dalam rumah mereka hingga pagi. Betul. Yang dimaksud itu adalah malam selanjutnya, yaitu malam tanggal 15, karena malam selalu mengikuti hari. Malam tidaklah mendahuluinya. Iya, dengan kata lain, ketika kita menetapkan tanggal pada waktu malam, maka malam akan menjadi bagian dari hari yang ada sebelumnya. Iya, Anda bisa melihat contoh hal ini di kitab Bilangan pasal 11. Di dalamnya dikisahkan ketika orang-orang Israel mengeluh karena mereka tidak memiliki daging apapun untuk dimakan. Jadi Yahwa mengirimkan burung puyuh ke perkemahan mereka. Nah, Mario, berikutnya tolong bacakan kitab Bilangan pasal 11 ayat 32. Baiklah, dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 32 dikatakan, "Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu." Perhatikan kata-kata yang digunakan. Orang-orang bangkit sepanjang hari itu, dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya. Nah, bila hari yang baru memang dimulai pada saat malam, seharusnya dalam ayat itu dikatakan bahwa orang-orang bangkit sepanjang hari itu, dan sepanjang malam esoknya, dan sepanjang pagi esoknya. Tapi bukan itu yang dikatakan di dalam ayat tersebut. Betul. Nah, bila kita mulai melihat hal ini dari perspektif yang berbeda, maka semua rincian-rincian ini akan kita dapatkan dengan mudah, Doni. Ya, dan semua itu menetapkan dua hal. Yang pertama, hari dimulai pada saat terang muncul. Dan kedua, kata petang dalam kitab suci diterapkan pada bagian kedua dari hari, bukan termasuk dalam bagian malam. Betul. Ingat, Musa memiliki kosakata untuk merujuk malam, dan dia pernah menggunakannya. Kata petang bisa diterapkan pada waktu-waktu sejak pertengahan siang hingga terang telah hilang sepenuhnya dan malam dimulai. Betul sekali. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Dan setelah kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar dimanapun berada. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya, yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya, yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan, baik di komputer maupun di smartphone Anda.
Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara sahabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali dan seperti yang telah saya janjikan tadi, sekarang kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar radio WLC dimanapun mereka berada. Nah, Doni, pertanyaan kali ini dikirim oleh Eleni Manikas dari kota Patras di Yunani. Dia menulis, "Halo Radio WLC, apakah yang dimaksud dengan eskatologi? Saya terkadang mendengar kata tersebut digunakan, tapi saya tidak tahu apa artinya. Apakah itu adalah hal yang penting?" Saya menyadari bahwa itu cukup sering terjadi bila kita sedang membahas pembahasan rohani. Kita cenderung menggunakan istilah-istilah besar, namun terkadang kita bahkan tidak terlalu tahu apa arti istilah itu. Eskatologi adalah hal yang sangat penting untuk diketahui. Itu adalah studi mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman yang ada di dalam kitab suci. Kata itu merupakan kata yang digunakan oleh umat Kristen pada zaman ini. Dan itu berasal dari bahasa Yunani eskatos, yang berarti sepenuhnya, terakhir, atau yang paling jauh. Alasan mengapa sangat penting untuk mempelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman adalah karena pada hari-hari terakhir itulah tipu daya setan akan mencapai klimaksnya. Iya, terkadang kita gampang lupa bahwa dia telah mengerjakan rencananya ini selama 6.000 tahun terakhir ini. Tapi dia tidak akan pernah menghentikan pemberontakannya tanpa satu perjuangan terakhir yang intens. Senjata terkuatnya adalah tipu daya, dan kita cenderung untuk ditipu dan diperdaya bila kita tidak mengetahui kebenaran. Betul, saya selalu memiliki keinginan tahuan yang kuat. Dan itu pernah membuat saya berada dalam masalah ketika saya masih dalam tahap bertumbuh menjadi dewasa. Tapi saya selalu merasa tertarik dengan misteri-misteri, dan misteri apa yang lebih besar selain masa depan. Nubuatan membuat kita mengetahui apa yang ada di masa depan. Dan ya, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui, Doni. Nubuatan adalah sejarah yang telah dituliskan sebelumnya. Betul. Itu adalah jawaban Yahwa terhadap tipu daya akhir zaman setan. Dengan mempelajari nubuatan, dengan mempelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman, kita akan lebih siap. Bagi seseorang yang baru saja mulai mempelajari eskatologi, menurut Anda dia harus memulai dari mana, Doni? Saya tahu kita memiliki banyak artikel di situs kita, juga banyak video di YouTube yang membahas mengenai nubuatan. Apakah ada pembahasan tertentu yang akan Anda sarankan sebagai awal untuk mempelajarinya? Ya, saya akan menyarankan kepada mereka untuk mulai dari kitab Matius pasal 24 dan 25. Kitab itu akan memberikan semacam ringkasan yang terperinci mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Pasal 24 akan memberikan rincian-rincian, sementara pasal 25 mengajarkan pelajaran-pelajaran penting yang harus kita ketahui agar secara rohani kita bisa siap untuk menghadapi hari-hari akhir. Itu berisi mengenai pembicaraan pribadi Yahusua secara pribadi dengan Petrus dan Andreas, Yakobus, dan Yohanes sebelum kematiannya. Dia tahu dia akan meninggal pada hari Paskah Passover, dan dia ingin informasi penting ini diteruskan kepada yang lainnya. Pesan itu sangat penting sehingga itu dicatatkan dalam kitab Matius pasal 24, kitab Markus pasal 13, dan kitab Lukas pasal 21. Baik, saya baru saja membuka kitab Matius pasal 24. Menurut saya menarik karena hal pertama yang Yahusua katakan adalah sebuah peringatan. Dalam ayat 4 dan 5 dia mengatakan, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Ya, dan peringatan itu diulang-ulang kata demi kata di dalam kitab Markus pasal 13 dan kitab Lukas pasal 21. Dia tidak ingin kita ditipu. Dia tahu bahwa setan akan datang menyamar menjadi dirinya, tapi lebih dari itu berarti bahwa banyak orang yang akan datang dan mengklaim diri mereka dikirim oleh Yahusua, mengklaim diri mereka memiliki terang dan kebenaran.
Padahal yang mereka miliki itu adalah ajaran-ajaran salah. Jadi selain dalam kitab Matius pasal 24 dan 25, kitab Markus pasal 13 dan kitab Lukas pasal 21, di mana lagi hal itu dituliskan, Doni? Tulisan Paulus berisi banyak informasi-informasi mengenai hari kiamat. Faktanya, dia mungkin menulis lebih banyak dibanding siapapun. Kecuali tulisan Yohanes dalam kitab Wahyu. Dalam kitab 1 Timotius pasal 4, Paulus memberikan sedikit penglihatan ke dalam kondisi spiritual dunia. Ini adalah hal yang harus diwaspadai oleh semua orang. Saya sudah membuka kitab itu, Doni. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 adalah kutipan lainnya yang berisikan informasi-informasi yang penting untuk hari-hari akhir ini. Nah, di dalam kitab inilah kita bisa mempelajari mengenai rahasia kedurhakaan. Lalu kemudian juga ada kitab Daniel dan kitab Wahyu. Nubuatan adalah berkat Yahwa. Dia tidak ingin seorang pun dikejutkan. Nubuatan menyiapkan kita untuk hari-hari ke depan dengan cara menunjukkan kepada kita apa saja yang akan terjadi kelak. Betul. Nah, Doni, Ya. kita masih memiliki cukup waktu untuk menjawab satu pertanyaan lagi. Oke. Oleh karena itu, saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini dikirimkan oleh Brett Sullivan di kota Calgary, Kanada. Dia menulis, pernahkah Anda mendengar mengenai istilah hyper grace atau anugerah yang berlebihan? Apakah itu? Apakah itu adalah hal yang baik? Baik, pertama-tama mari kita mendefinisikan istilah itu. Kita tahu apa arti hyper atau hiper. Anak-anak selalu menjadi hiper sebelum jam tidur mereka. Nah, faktanya saya pernah melihat Anda menjadi hiper, Mario. Oh ya? Terlalu banyak mengkonsumsi minuman berenergi membuat saya menjadi hiperaktif. Lalu grace atau anugerah adalah bantuan Yahwa yang dia berikan kepada para pendosa. Gabungkan kedua kata tersebut dan kita akan mendapatkan apa yang dimaksud dengan hyper grace. Pada dasarnya istilah itu merujuk pada bentuk ekstrim dari berkat. Apa maksud Anda? Anugerah adalah hal yang baik. Dengan itulah kita bisa diselamatkan. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Saya sama sekali tidak melihat hal buruk di sini, Doni. Yang menjadi masalah dengan gagasan ini adalah karena hyper grace atau anugerah kebablasan itu hanya fokus pada satu hal dan mengabaikan ajaran-ajaran lain dalam Alkitab. Contohnya, memang benar bahwa kita tidak akan diselamatkan oleh perbuatan kita. Betul. Namun kita diselamatkan untuk melakukan hal-hal baik dalam Yahuswa. Ketika dia menjalani hidupnya di dalam kita, melalui iman, kita akan melakukan hal-hal baik. Betul. Gagasan mengenai hyper grace itu betul-betul telah menyebar dan itu berbahaya. Karena ketika kita fokus dengan gagasan itu dan melupakan hal lain, maka kita akan kehilangan fokus terhadap kebutuhan harian kita untuk berserah diri dan bertobat. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, sebagai umat Kristen, kita tahu bahwa anugerah Yahwa sudah cukup untuk menutupi dosa-dosa kita. Betul. Namun dengan ajaran hyper grace, orang-orang akan mulai melebih-lebihkan anugerah tersebut. Oh, itu sama saja dengan berjalan di wilayah terlarang, Doni. Ya, banyak orang yang secara antusias memuji cara hidup hyper grace akan mereka memanfaatkan anugerah ilahi dan semakin berbuat dosa. Namun, hal itulah yang diperangi oleh Paulus. Nah, Mario, tolong bacakan kitab Roma pasal 6 ayat 1 hingga 2. Baiklah, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, Yahwa mengharamkan itu. Sekali-kali tidak, Yahwa melarang itu. Lalu kemudian dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Yahwa mengharamkan itu. Ajaran hyper grace fokus pada berkat karunia ilahi. Namun bukan berarti itu memberikan kita izin untuk berbuat dosa. Itu sama sekali bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Betul, itu mengingatkan saya pada kitab Matius pasal 7 ayat 21. Menurut saya pasal tersebut berisikan peringatan bagi orang-orang yang mempromosikan ajaran hyper grace tersebut. Di dalamnya dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuan, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuan, Tuan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Anugerah tidak memberikan kita izin untuk berbuat dosa. Sebaliknya, itu mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu dan memberikan kita kekuatan untuk taat di masa sekarang ini melalui iman dalam Yahuswa. Amin. Baiklah para pendengar sekalian, sekian waktu kita untuk segmen kotak surat harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Kami menanti kabar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Ada beberapa hal yang lebih mengerikan dari bahaya kematian yang mengancam di depan mata. Sir Wilfred Grenfell adalah seorang misionaris medis Inggris untuk wilayah Labrador. Ensiklopedia Britannica menyatakan bahwa ketika masih menjadi mahasiswa kedokteran di Universitas London pada tahun 1887, Grenfell terkesan oleh khotbah penginjil Amerika Dwight L. Moody. Pada tahun 1892, dia memulai pelayanan misionarisnya dengan melayani para nelayan di Labrador. Dia sangat bersemangat dalam meningkatkan kondisi kehidupan penduduk pantai Labrador. Grenfell kemudian mendirikan asosiasi Grenfell International untuk mencapai tujuannya itu. Pada saat dia pensiun pada tahun 1932, asosiasi tersebut telah membantu mendirikan 6 rumah sakit, 4 kapal rumah sakit untuk melayani orang-orang di pulau yang tidak memiliki akses ke perawatan medis, dan dia juga membangun 7 stasiun perawatan, 2 panti asuhan, 2 sekolah besar, 14 pusat industri, dan bahkan sebuah koperasi pabrik kayu. Nah, para pendengar, Labrador adalah sebuah wilayah di Kanada bagian utara yang sangat dingin. Ini adalah sebuah tempat yang sulit untuk ditinggali dan terkadang berbahaya. Pada suatu waktu, Sir Grenfell terombang-ambing pada sebuah sungai es yang mengalir ke laut. Walaupun kasihan pada anjing-anjingnya, dia membunuh mereka dan membuat mantel dari kulit mereka untuk mendapatkan kehangatan. Dan setelah itu dia menaikkan bendera tanda bahaya. Luar biasanya, dia kemudian berbaring dan tertidur. Beberapa waktu kemudian, sambil mengingat kejadian itu, dia berkata, "Tidak ada yang perlu ditakuti. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Sisanya ada di tangan Yahwa." Grenfell dapat tertidur di depan bahaya yang akan terjadi karena dia percaya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat terjadi tanpa izin Yahwa. Kitab Amsal pasal 14 ayat 32 menyatakan, "Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya." Para pendengar, ketika Anda mengenal Yahwa karena Anda menyadari bahwa mengenalnya adalah sebuah hak yang istimewa, maka Anda akan mempercayainya sekalipun Anda berjalan melalui lembah kekelaman. Kitab Mazmur pasal 49 ayat 15 menyatakan, "Eloa akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab dia akan menarik aku." Percayalah akan janji-janji Yahwa. Anda dapat meyakini bahwa apapun yang terjadi, dia memegang kendali dan dia akan memimpin Anda melewati jalan yang sama yang akan Anda pilih seandainya Anda dapat melihat masa depan sama seperti dia. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat.
Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah Doni, pembahasan hari ini betul-betul membuka mata kita. Iya. Siapa yang menyangka bahwa dalam bahasa Ibrani yang asli, kata petang memiliki makna yang sepenuhnya berbeda. Ketika Anda memahami apa yang dimaksud dalam kata-kata yang asli, maka Anda akan tahu bahwa hari dimulai pada saat fajar. Betul. Bukan pada saat matahari terbenam, bukan pada saat matahari terbit, bukan pada tengah malam, tapi pada saat fajar. Baiklah, itu semua sangat menarik. Tapi saya memiliki satu pertanyaan untuk Anda, Doni. Oke? Bagaimana Anda akan menjawab bila seseorang berkata, bukankah itu semua hanya masalah sepele? Petang, malam, apa yang membedakannya? Apakah itu betul-betul penting? Wah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah ya, itu memang penting. Dan alasannya sederhana. Setiap kali kita menerima ajaran salah, setiap kali kita percaya pada tipuan setan, ketimbang percaya pada kebenaran, maka itu akan mengarahkan kita pada tipu dayanya. Ketika kita telah menerima ajaran salah, maka akan lebih mudah bagi setan untuk menipu kita dan membawa kita pada kebinasaan. Ya, tapi kapan hari dimulai? Apa definisi dari kata petang? Apakah itu semua bisa membuat perbedaan besar, Doni? Ya, saya percaya itu bisa membuat perbedaan yang besar. Oke. Sebelumnya kita telah membahas bahwa memiliki momen atau waktu yang spesifik untuk memulai perayaan hari Sabat, tepat ketika sisa-sisa terang dari matahari mulai tampak menghilang di garis cakrawala, bisa mengarahkan kita pada perayaan Sabat secara legalistik. Gereja-gereja Protestan yang merayakan hari Sabat sejak matahari terbenam di hari Jumat hingga matahari terbenam di hari Sabtu juga bahkan akan mencetak pamflet untuk memberitahukan kepada para anggota gereja mereka mengenai waktu-waktu terbenamnya matahari selama 1 tahun. Betul. Nah, Anda bisa bekerja hingga pada saat matahari terbenam di hari Jumat petang dan mulai berpesta sesaat setelah matahari terbenam di hari Sabtu malam. Dan Anda masih bisa merasa bahwa Anda telah merayakan hari Sabat. Dan dengan bertindak seperti itu, Anda tidak akan betul-betul dapat masuk ke dalam semangat sejati dari perayaan Sabat, yaitu beristirahat di dalam Yahwa. Tepat sekali. Merayakan hari Sabat secara legalistik adalah sebuah beban. Betul-betul beban. Dan beban itu akan terus bertambah dan bertambah hingga akhirnya itu akan semakin berat untuk dipikul. Orang-orang kemudian mulai mencari keringanan, dan mereka akan menemukan dalam tulisan-tulisan Paulus yang telah ditafsirkan dengan salah. Dan hal apa yang pertama kali akan mereka lakukan ketika mereka menyalahartikan tulisan Paulus tersebut? Tentunya mereka akan berhenti untuk merayakan hari Sabat. Mereka akan berkata bahwa hukum mengenai itu sudah tidak lagi berlaku. Ya, dan karena itu adalah perihal yang ingin mereka percayai. Hari Sabat telah menjadi beban besar sehingga mereka akan mencari alasan-alasan yang kedengarannya masuk akal agar mereka tidak perlu merayakannya lagi. Betul, sungguh merupakan pengalaman yang berbeda dengan yang digambarkan dalam kitab Yesaya pasal 58. Tunggu sebentar, saya akan mencari dan membacakan ayatnya. Nah, ini dia. Di dalam ayat 13 dan 14 dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahwa hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahwa, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahwalah yang mengatakannya. Ketika hari Sabat menjadi sebuah beban, maka kita tidak akan bersuka cita pada saat merayakannya.
Padahal pengalaman tersebutlah kegembiraan yang didapatkan dari merayakan hari Sabat yang sejati inilah yang didapatkan ketika kita memasuki hari peristirahatan Yahwa lah yang akan membuat orang-orang benar untuk dapat melintasi puncak bukit-bukit di bumi dan diberi makan dari milik pusaka Yakub. Pengalaman dalam merayakan hari Sabat yang sejati dalam mempercayai Yahwa dalam segala hal karena Anda mengenalnya. Semua pengalaman itulah yang akan membuat orang-orang benar mampu melewati hari-hari akhir dalam sejarah bumi. Seperti yang telah kita bahas di program-program kita sebelumnya, pencobaan terakhir adalah mengenai penyembahan. Lebih tepatnya, siapa yang akan kita sembah. Dan waktu menyembah atau hari beribadah kita tersebut akan menunjukkan kepada siapa kita mengabdi atau menyatakan kesetiaan kita. Ya, karena sengaja untuk tidak patuh pada kehendak Yahwa yang telah dinyatakan, tidak menunjukkan loyalitas kita kepadanya. Itulah mengapa waktu yang Anda pilih untuk beribadah ketika Anda telah diberikan terang mengenai Sabat yang sejati akan mengungkap kepada siapa Anda mengabdi atau menyatakan kesetiaan Anda. Betul. Nah, kembali pada kata petang. Setan menipu kita dengan cara menggabungkan kebenaran dengan kesalahan, terang dengan gelap. Itulah yang telah dia lakukan terhadap fakta mengenai kapan hari dimulai. Yahwa menamai terang itu hari, dan dia menamai gelap itu malam. Jadi apa yang akan kita lakukan ketika sebuah hari dimulai pada waktu malam? Tentunya itu akan membuat kita menamai terang itu sebagai gelap. Ya, inilah contoh yang sempurna mengenai apa yang dilakukan setan terhadap kebenaran dan ajaran salah. Mario, tolong buka dan Anda bacakan kitab Yesaya pasal 5 ayat 20 dan 21. Baik. Dalam kutipan tersebut, Yahwa memberikan peringatan yang jelas mengenai larangan untuk memutarbalikan apa yang kita bicarakan ini. Anda sudah mendapatkan ayatnya? Silakan dibacakan. Baiklah, di dalamnya dikatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ya. Wah, Anda tahu, saya sudah pernah membaca ayat-ayat ini sebelumnya, tapi dalam konteks pembahasan kali ini, ayat-ayat ini menjadi sangat kuat. Itulah yang kita lakukan ketika kita mengklaim bahwa hari dimulai pada saat gelap, sementara Yahwa sendiri telah menamai terang itu sebagai hari. Ketaatan terhadap hukum Yahwa akan melindungi pikiran kita dari kuasa tipu daya setan. Betul. Hanya orang-orang yang menjalani hidup dengan ketaatan terhadap segala terang yang akan mendapatkan perlindungan sorga ketika sangkakala-sangkakala yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 9 itu sudah dibunyikan. Ketika setan-setan menyamar menjadi alien dan menguasai bumi. Juga ketika nanti tanda binatang itu telah dipaksakan dengan ancaman kematian. Maka orang yang dapat tetap berpegang teguh dan setia kepada Yahwa adalah orang-orang yang telah membuat keputusan untuk mengikuti kebenaran dan menaatinya apapun juga resikonya. Amin. Tapi sekarang adalah saat yang tepat untuk membuat keputusan itu. Saya pernah membaca sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa sifat-sifat seseorang tidaklah dikembangkan dalam sebuah krisis. Sifat-sifat itu dikembangkan melalui keseharian kita ketika kita membuat keputusan apakah kita mau menaati kebenaran-kebenaran yang telah diperlihatkan kepada kita atau tidak. Hal yang sederhana seperti apa yang menjadi bagian dari petang dan kapan sebuah hari dimulai bisa betul-betul memberikan dampak yang besar ya. Betul. Bila kita ingin duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bila kita ingin bermalam dalam naungan yang maha kuasa, maka kita harus menetapkan hati kita untuk mengikuti kebenaran, apapun resikonya. Ya, dan barulah setelah itu Yahwa akan membuat kita siap. Dia tahu kita tidak bisa membuat diri kita siap. Tapi bila kita berserah diri sepenuhnya kepadanya, Dia berjanji untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi apapun yang ada di hari-hari mendatang. Amin. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok
untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.